Cara menghadapi masalah hidup tenang agar tidak stres. Cara menghadapi masalah hidup terkadang bisa terasa sulit. Tiap orang pasti punya masalah di sepanjang hidupnya. Cara menghadapi masalah hidup adalah hal yang terpenting. Beberapa orang benar-benar baik dalam memecahkan masalah sementara yang lain lebih sulit melakukannya. Terkadang masalah hidup bisa menyebabkan stres, kecemasan, hingga depresi. Namun dengan cara menghadapi masalah hidup yang tepat, stres dapat terhindarkan. Cara menghadapi masalah dalam hidup harus dilakukan dengan hati yang tenang. Cara menghadapi masalah hidup yang tepat bisa membantumu lebih kuat menghadapi cobaan hidup. Cara menghadapi masalah juga akan memberimu pelajaran hidup yang bermakna. Berikut cara menghadapi masalah hidup. Tenang, tarik napas dan berpikir jernih. Hal yang paling utama dalam cara menghadapi masalah hidup adalah tenang. Jika Anda benar-benar ingin menemukan solusi untuk masalah, Anda perlu menjernihkan pikiran dan menenangkan diri. Jangan membuat keputusan jika Anda tidak tenang karena kemungkinan besar itu adalah pilihan yang salah. Hadapi realita. Banyak yang mencoba berpaling dari masalah daripada menghadapinya. Tapi jika ingin menikmati hidup dan menjadi lebih efektif, Anda harus mengarahkan diri sendiri untuk menghadapi kenyataan. Ketika dibimbing oleh prinsip realitas, seseorang akan mengembangkan kapasitas yang lebih dalam untuk menghadapi kehidupan dengan lebih efektif. Apa yang dulu membuatmu takut sekarang terasa akrab. Hidup akhirnya menjadi lebih bisa diatur. Nikmati prosesnya. Cara menghadapi masalah hidup selanjutnya adalah dengan menikmati setiap prosesnya. Dengan terburu-buru, sebenarnya Anda menggagalkan kesuksesanmu sendiri. Cobalah untuk menikmati segala proses dalam cara menghadapi masalah hidup. Pertumbuhan yang lambat, disiplin, dan bertahap adalah jenis pendekatan yang mengarah pada perubahan yang bertahan lama. Minta bantuan. Jangan beritahu seluruh dunia tentang masalah. Namun, Anda tetap perlu mendapat dukungan dan bantuan. Anda bisa mencari bantuan dan dukungan dalam keluarga. Anda tidak harus menyelesaikan setiap masalah sendiri. Terkadang seseorang merasa lebih baik memiliki orang lain di sisinya, meskipun itu hanya untuk dukungan emosional. Manusia juga belajar untuk rendah hati sehingga mengembangkan pandangan tentang diri sendiri sebagai makhluk terbatas yang akan selalu membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Tidak peduli seberapa dewasa atau suksesnya seseorang, ia selalu membutuhkan mentor dan teman yang akan membantunya. Sabar. Cara menghadapi masalah hidup yang terpenting adalah bersabar. Jangan terburu-buru. Kesabaran memang salah satu kebajikan yang paling sulit dimiliki. Tetapi jika Anda berhasil bersabar, Anda akan melihat bagaimana satu persatu masalah akan hilang. Jika Anda mulai putus asa, maka Anda akan membuat orang-orang di sekitarmu putus asa dan mereka akan mulai menjauh darimu. Tetap positif. Semuanya akan baik-baik saja. Pada akhirnya, Anda akan melihat bahwa Anda terlalu mengkhawatirkan masalah. Ketika menemukan solusinya, Anda akan melihat bahwa masalah itu selalu ada di depanmu dan ternyata tidak terlalu sulit. Hal-hal baik terjadi jika Anda bersikap positif dan memiliki sikap yang baik. Kesuksesan dan kegagalan adalah bagian dari hidup. Cara menghadapi masalah hidup adalah menerima setiap keadaan yang terjadi. Penting untuk belajar, tidak ada yang sempurna setiap saat. Proses dinamis hidup, mencoba, berhasil, gagal, dan mencoba lagi, adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan kepercayaan diri. Seseorang belajar melalui pengalaman bahwa mereka dapat berhasil dan pulih dari kegagalan. Rawat hubungan dengan orang sekitar. Sangat mudah untuk mengabaikan hal yang paling penting, hubungan dengan orang yang dicintai. Hubungan ini tidak terjadi begitu saja secara ajaib, mereka tumbuh dan dipertahankan melalui perawatan yang penuh perhatian dan kerja keras. Cinta yang dewasa, dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan, adalah pengalaman hidup yang dinamis. Dengan membangun hubungan baik dengan orang yang dicintai, masalah hidup jadi akan lebih ringan. Belajar bersyukur dan berterima kasih. Cara menghadapi masalah hidup selanjutnya adalah bersyukur dan berterima kasih. Selalu berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung dan membantu. Jangan pernah kehilangan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Ucapkan juga syukur pada Tuhan. Memang mudah untuk menghitung masalah daripada berkat yang telah didapat. Syukur adalah nilai besar yang bisa perlahan hilang dari orang lain, tetapi sikap bersyukur harus tetap dipertahankan. Pecahkan masalah menjadi potongan-potongan kecil. Memecahkan masalah terkadang terasa berat dan tidak mungkin. Cobalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian berbeda yang terdiri darinya. Kemudian temukan satu solusi praktis yang dapat Anda lakukan untuk masing-masing bagian tersebut. Ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh masalah dengan segera. Tetapi solusi tersebut dapat membantumu memulai dan mungkin menyelesaikan beberapa bagian darinya.
Temukan kesempatan atau pelajaran. Cara menghadapi masalah hidup lainnya adalah mencari celah positif di dalamnya. Hampir selalu ada sisi positif dari suatu masalah. Mungkin itu memberitahumu tentang cara yang bagus untuk meningkatkan kemampuan atau hubungan. Atau mengajarimu bagaimana hidupmu mungkin tidak seburuk yang Anda duga. Menemukan bagian masalah yang lebih positif ini mengurangi dampak emosional negatifnya. Anda bahkan mungkin mulai melihat masalah sebagai peluang besar. Jangan mencoba menyelesaikan masalahmu dan masalah orang lain pada saat yang bersamaan. Jika memiliki masalah dan seseorang yang Anda kenal juga membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalahmu sendiri sebelum membantu orang lain. Mungkin ini terdengar egois. Namun jika Anda menyelesaikan masalahmu sebelum mencoba menyelesaikan masalah orang lain, maka Anda akan dapat membantu orang itu dengan cara terbaik. Demikianlah cara menghadapi masalah hidup dengan tenang agar tidak stres. Jika hal ini bermanfaat buat Anda, silakan subscribe, like, komen dan share video ini, agar menjadi kebaikan buat Anda, telah memberikan informasi kepada yang lainnya, serta menambah motivasi buat kami untuk membuat video pengembangan diri selanjutnya. Salam sukses, mari berubah lebih baik.